Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Farlina dengan NIM E1C02510069 dari kelas 1B, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah linguistik umum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah linguistik umum. Yang pertama adalah sintaksis. Sintaksis adalah aturan atau cara menyusun kata-kata agar lebih jelas dan mudah dimengerti, seperti aturan main dalam permainan. Jika tidak diikuti, maka kalimatnya akan kacau dan tidak dipahami. Misalnya, ada kalimat ibu memasak nasi di dapur. Penyusunan yang benar adalah ibu memasak nasi di dapur. Penyusunannya tetap jelas. Kata-kata kalimat yang salah adalah di dapur nasi memasak ibu. Itu tidak bisa dimengerti. Materi yang kedua adalah frase. Frase adalah sekelompok kata yang saling berhubungan dan memiliki makna, tapi belum lengkap untuk disebut sebagai kalimat karena tidak mempunyai kedua unsur inti, yaitu subjek dan kata kerja yang menyatakan tentang subjek. Bayangkan kita mempunyai kalimat anak kecil bermain di taman. Frase yang dapat kita ambil adalah ada beberapa frase di kalimat tersebut. Yang pertama adalah anak kecil, yaitu frase yang menggambarkan siapa. Yang kedua adalah bermain di taman, yaitu frase yang menggambarkan apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah di taman, frase yang menggambarkan di mana. Materi yang ketiga adalah klausa. Klausa itu adalah sekelompok kata yang mempunyai makna dan punya subjek serta kata kerja yang saling berhubungan. Bisa jadi klausa itu sudah cukup lengkap untuk menjadi kalimat atau hanya menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar. Contoh klausa yang sudah cukup lengkap untuk menjadi kalimat adalah kucing tidur. Ada subjek yaitu kucing dan ada kata kerja yaitu tidur. Contoh klausa yang hanya menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar adalah, misalkan kita punya kalimat saya makan karena saya lapar. Bagian saya karena saya lapar adalah klausa, tapi tidak bisa berdiri sendiri, harus disambung ke bagian yang lain. Perbedaan frase dan klausa adalah frase itu tidak mempunyai subjek serta kata kerja, namun klausa punya. Contoh, kata makan nasi adalah frase, tapi kata saya makan nasi adalah klausa. Materi yang keempat adalah kalimat. Kalimat adalah sekelompok kata yang mempunyai makna yang lengkap dan bisa berdiri sendiri. Syarat utamanya adalah mempunyai subjek dan predikat. Contohnya itu gampang banget. Yang pertama adalah contohnya anak menangis. Kata anak adalah subjek dan menangis adalah predikat. Contoh yang kedua adalah hujan turun. Kata hujan adalah subjek dan kata turun adalah predikat. Yang bukan kalimat itu adalah kata anak yang lucu. Itu hanya frase, bukan kalimat, dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat itu adalah saat kita mengucapkannya, orang sudah langsung paham, tidak ada tambahan kata lagi. Materi yang kelima adalah wacana. Wacana adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan membentuk makna lengkap secara keseluruhan. Beda dengan beberapa kumpulan kalimat acak. Wacana mempunyai hubungan yang logis dan mengangkat satu topik utama. Contoh wacana adalah hari ini cuaca sangat cerah. Saya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di taman. Di sana saya melihat banyak bunga yang indah. Jadi dalam wacana semuanya itu berhubungan. Kalimatnya itu berhubungan, logis dan membentuk makna yang lengkap. Beberapa contoh wacana yang lain adalah yang pertama, sebuah paragraf dalam cerita tentang petualangan seorang anak. Yang kedua adalah sebuah pesan singkat tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya.
Yang ketiga adalah sebuah pesan teks tentang apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, wacana itu seperti pesan singkat atau pembicaraan teratur yang mempunyai topik utama dan berhubungan jelas.